Hola besinya Getani, Besti, polemik terkait pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan lantaran diduga terindikasi sebagai narapidana yang memiliki resiko tinggi emang masih terus jadi sorotan. Terlebih sebelumnya melalui surat kepada Ustadz Dery Sulaiman, Amar menegaskan kalau ia bukan pengedar dan baru-baru ini Dirjen Pas Kementerian Hukum dan HAM Masudi dalam video yang beredar di sosial media menyebut kalau barang bukti ganja satu linting yang ditemukan di kamar Amar Zoni bukanlah peredaran, melainkan razia rutin. Nah, hal tersebut pun membuat Aditya Zoni, adik dari Amar Zoni, begitu geram dan meminta pertanggungjawaban agar nama baik sang kakak dipulihkan dan juga meminta agar Amar tidak lagi dipenjara tapi direhabilitasi. Ini salah satunya yang kita luruskan di sini bukan untuk peredaran narkoba, namun itu hasil daripada penggeledahan yang dilakukan secara rutin seluruh Indonesia. Lapas rutan itu 1 bulan 2 kali. Itu. Satu kamar ada 7 orang. Salah satunya adalah Amar Zoni. Kami sampaikan kasus masalah Amar Zoni itu pada bulan Januari. Ya, udah lama yang lalu. Dan ini pada saat kegiatan pemeriksaan penggeledahan rutin yang dilakukan oleh baik itu Kalapas, rutan 1 bulan 2 kali. Pada saat penggeledahan, pada saat itu satu kamar ada 7 orang. Salah satunya adalah Amar Zoni. Ditemukanlah itu ganja satu linting, ya kan? Dari hasil proses itu, ya kan, dilakukan pemeriksaan. Ahmad Zoni pun sudah tidak dimasukkan dalam sel, ya kan, selama 40 hari. Dan ini kasus ini dilimpahkan ke Polsek Cempaka Putih. Ya, setelah itu proses, ya, proses pemeriksaan sampai kemarin 8 Oktober itu sudah SP kedua, ya kan, sehingga dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, sehingga salah satu komitmen disampaikan bahwa itu bukan peredaran, namun hasil rahasia rutin yang dilakukan oleh petugas-petugas kita. Ini salah satunya yang kita luruskan di sini bukan untuk peredaran narkoba, namun itu hasil daripada penggeledahan yang dilakukan secara rutin seluruh Indonesia. Lapas rutan itu 1 bulan 2 kali. Itu. Bahwa itu bukan peredaran, namun hasil rahasia rutin. Sampai kaget bacanya. Izin stitch ya. Ya udah, terus mau gimana lagi, Pak? Siapa yang bisa dan siapa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan nama baik abang saya? Mengembalikan nama baik keluarga saya? Ayo dong, tolong dong, tanggung jawab dong, siapapun orangnya yang bisa mengembalikan nama baik abang saya. Abang saya udah pure ya, bukan pengedar narkoba. Abang saya bukan yang dituduhkan di media. Dan sekarang Pak, nggak usah berlama-lama, langsung kembalikan aja Amar Zoni ya. Langsung aja keluarin Amar Zoni. Jangan dimasukin lagi ke dalam penjara Pak, jangan. Langsung aja direhabilitasi Pak, ke tempat rehabilitasi. Itu tempat-tempat untuk orang-orang sakit, untuk orang-orang yang kecanduan narkoba. Ya, terima kasih. Perihal rehabilitasi Amar memang sudah disuarakan Aditya melalui unggahan di akun TikToknya beberapa hari lalu. Melalui video tersebut, Aditya yang mengaku adiksi Amar terhadap narkotika memang sudah parah, melihat sudah 4 kali tersandung masalah yang sama, namun ia menduga hal tersebut merupakan sebuah kegagalan. Jadi yang diperlukan memang rehabilitasi, bukan dihukum. Terlebih dalam video unggahannya, Aditya juga merasa ada kejanggalan dalam kasus sang kakak, meminta agar kasus ini dikawal. Terlebih ia pun merasa miris melihat kondisi sang kakak yang dirantai dan dimasukkan ke dalam one man one cell dan diduga terancam dihukum maksimal. Jadi ia pun meminta agar presiden dan menteri membentuk tim investigasi kenapa narkoba bisa ada dalam lapas. Apalagi menurutnya sang kakak merupakan atlet silat dan pesinetron berbakat yang masih muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya pengen memberikan info sedikit, bukan info sih sebetulnya, karena kita sama sekali juga belum ada info dari keluarga, juga masih terus follow up tentang keadaan Bang Amar di sana.
Ya, saya banyak banget nonton dan scroll TikTok. Alhamdulillah banyak banget yang support Bang Amar. Alhamdulillah teman-teman semuanya, masyarakat semuanya sudah bisa menilai kalau ada yang janggal di dalam kasus ini. Dan yang saya minta terus adalah kita terus sama-sama kawal ya teman-teman ya. Kita kawal supaya ada titik terangnya tentang kasus yang menimpa abang saya. Bang Amar yang saya bilang dan saya katakan selalu di depan media adalah pribadi yang baik. Dia menjadi abang yang sangat baik untuk saya. Dan adiksi terhadap narkotika atau narkoba yang dialami abang saya itu memang sudah parah, guys. Ya. Karena bukan cuma sekali, tapi 3 kali. Udah 3 kali kena. Dan sekarang 4 kali lagi. Yang menurut saya itu yang menurut saya itu sebuah kegagalan sistem yang seharusnya itu Bang Amar atau pecandu-pecandu narkoba itu dilindungi oleh negara. Itu menjadi tanggung jawab negara. Oke? Harusnya direhabilitasi. Tidak ada kata-kata yang tepat lagi selain, saya pikir bukan hanya Bang Amar sih, pecandu-pecandu narkoba lain itu harusnya direhabilitasi gitu loh. Bukan malah dihukum. Ketika dia dihukum, orang-orang pecandu narkoba itu orang-orang yang tidak bisa berpikir menggunakan akal sehatnya. Ya tahulah, saya juga bukan dokter tentang yang paham tentang narkotika. Saya bukan orang yang mengerti hukum. Saya tidak mengerti, ya kan? Tapi di sini saya memberikan pandangan saya sebagai warga negara terkait apa yang terjadi saat ini, dan apalagi ini juga yang abang saya yang lagi ramai sekarang gitu loh. Jadi waktu kemarin itu saya dengar katanya akan ada sidang online ya guys. Sidang online. Kenapa nggak offline? Ya. Kenapa harus online? Bukalah di persidangan semuanya. Ya, kita sama-sama kawal nih guys. Jangan sampai sidangnya hanya online ya. Harus offline. Buka sidangnya buat umum, oke? Sidang terbuka buat umum. Biar semua masyarakat bisa lihat, bisa menyaksikan sendiri. Gitu loh. Ini banyak banget kejanggalan ya soalnya. Dan ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya juga berharap sih pihak-pihak terkait ya, ayo kita usut kasus ini gitu loh. Maksudnya sama-sama nih, kalau perlu Pak Presiden, menteri-menteri semuanya buat tim investigasi untuk sebetulnya apa yang terjadi di sana. Kenapa ada barang yang bisa masuk ke dalam lingkungan lembaga masyarakat gitu loh. Coba dong diusut juga dong itu. Saya melihat abang saya sedih, saya jujur nangis saya. Dipakein rantai, dipakein tutup mata, kayak dia teroris yang udah menghancurkan hidup banyak orang, yang sudah membunuh banyak orang gitu loh, teroris besar. Terus dimasukin di one man one cell, sangat berbahaya. For what? Gitu loh, ya kan? Kayak aneh aja gitu loh. Ini aneh aja guys. Nah terus ada di seliweran di TikTok kalau bangsa itu bakal dihukum maksimal, dihukum mati segala macem. Ya Allah, Masya Allah. Pemerintah harus turun. Negara harus melindungi setiap rakyatnya. Dan saya minta negara harus melindungi Amar Zoni. Karena selain dia masih muda, dia aktor yang sangat berbakat, dan dia juga adalah seorang atlet silat, Pak. Atlet silat. Jadi ini aset negara yang harus disembuhkan, yang harus dilindungi. Sekian dari saya. Itu aja menurutnya ya. Saya emosi nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Harapan agar Amar bisa dapat pengobatan melalui rehabilitasi selain keluarga juga sangat diharapkan oleh Camelia, sang kekasih. Meskipun dalam podcastnya bersama Richard Lee diakui Amar memang masih menggunakan narkoba dalam sel. Namun ia memastikan kalau setelah bulan Januari Amar sudah taubat dan tak lagi menggunakan barang haram tersebut. Dan dalam wawancara bersama awak media, ia pun merasa adanya kejanggalan dalam kasus Amar Zoni karena kejadian bulan Januari dan Amar sudah dihukum masuk selti 40 hari. Namun tiba-tiba ia mendapati kabar Amar Zoni dipindah ke Nusa Kambangan. Walaupun di pertemuan terakhirnya dengan Amar sebelum dibawa ke Nusa Kambangan, Amar sempat feeling akan dibawa ke sana dan meminta Camelia mencarinya jika ia tak ada kabar. Camelia yang merasa tak adil ini pun merasa kejadian di kasus Amar terlalu didramatisir, seolah Amar adalah penjahat besar. Oh, berarti di dalam rutan Bang Amar masih pakai? Ya, dia positif. Dan dimasukkan ke selfie selama 40 hari. Selama 40 hari? Yes, Lepas sendiri. itu dia pakai lagi. Nah, dari situ dia bener-bener tobat, sadar ya, aku bukan ngelebihin tapi emang ini kenyataannya. Ada berita dari Pak Menteri itu udah feeling sih. Dan udah aku kuatin juga kemarin sebelum dia berangkat. Tapi sebelumnya ada komunikasi nggak sih mungkin sama? Ada. Jadi kan terakhir ketemu Rabu kemarin di Kejaksaan. Nah, Rabu yang ini nih, Rabu minggu ini dia telepon lewat wartel kalau kasih tahu kalau Om John ada di sini. Terus dia bilang kayaknya aku feeling bakal dipindahin deh, katanya kalau aku dipindahin cari aku ya. Jadi oh iya benar. Jadi yang penting saya bisa nguatin doang kan. Udah jalanin aja sesuai prosedur, ikhlas, nanti bakalan Allah permudah kok segala macam. Kaget lah, ngerasa nggak adil kayak penjahat besar aja kesannya gitu ya. Jadi sangat disayangkan kan. Dia kan juga punya anak yang harusnya tuh mereka pikirkan itu gitu, jangan terlalu dramatisir lah gitu. Kesannya Bang Amar kayak penjahat, siapa tuh bandar narkoba, Freddy Budiman gitu. Apa sih, barang buktinya juga nggak banyak. Enggak, ini kan kejadian udah lama. Ini kejadiannya di bulan Januari di Rutan Salemba. Nah, dipikirnya tuh udah selesai karena Bang Amar juga sudah menjalankan hukuman dari rutannya di selti dengan 40 hari. Oke. Selesai itu tidak ada kabar sama sekali. Tiba-tiba Rabu kemarin saya ditelepon Bang Amar yang aku dibawa ke Kejaksaan, tolong hubungin Om John. Akhirnya aku hubungin Om John, kebetulan Om John lagi sidang di Tangerang. Jadi Om John memeriksa untuk dokter aja coba temennya, tapi jangan, Om John cuma pesan jangan tanda tangan apapun kalau belum dibaca atau menunggu Om John datang. Nah, yang Januari itu kasus apakah sama kayak gini juga? Nah, ini itu kasus di bulan Januari. Jadi setelah itu Bang Amar nggak ada apa-apa, baik banget, udah banyak berubah banget gitu loh. Oh ya, emang seharusnya tempatnya Bang Amar direhab. Sakit harus diobatin gitu loh. Jadi keputusan terakhir juga kasasi yang kemarin kasus ketiga itu keputusannya juga menyatakan kalau Bang Amar itu penyalahguna narkotika gitu loh. Jadi harusnya tempatnya direhab, tapi nggak tahu kenapa jaksa menempatkan Amar di Salemba. Amar tuh udah mau bener-bener, Amar mau pulang katanya gitu. Sekarang Amar udah punya rumah katanya gitu. Ya rumah Amar dokter, Amar harus pulang, rumah Amar dokter, sekarang Amar harus pulang katanya gitu. Sedih banget kalau cerita itu, pasti udah kayak film-film drama Korea aku sama Amar. Ya, pemindahan Amar Zoni ke lapas super maksimum memang tengah menjadi sorotan. Dalam video yang beredar di sosial media, Reza Indragiri pun terlihat berbagi cerita tentang seseorang yang ia samarkan namanya menjadi Hamdan. Di mana Hamdan adalah seorang mantan napi yang menelpon dan bercerita perihal bisnis narkoba dalam lapas setelah Amar Zoni tertangkap. Di mana Hamdan juga menduga beberapa hal dalam kasus Amar Zoni yang berujung jadi dugaan perihal dugaan adanya kasus kakap terkait narkoba yang ditutup melalui kasus narkoba Amar Zoni. Sebut saja, nama aliasnya adalah Hamdan. Sebut saja, ini sumber yang saya peroleh ceritanya untuk kemudian kita bagikan. Apa kata dia? Dia mengendus, jangan-jangan nih munculnya underground bisnis yang berujung pada penangkapan Amar Zoni, barang haramnya datang dari mana? Jangan-jangan datang dari hasil tangkapan polisi. Jangan-jangan. Jadi ada polisi yang sedang butuh uang, sedang cekak dompet yang sedang tipis,
lalu memanfaatkan barang bukti pidana berupa narkoba untuk mendapatkan uang. Itu sumbernya. Nah, jangan-jangan, kata Hamdan, Ahmad Zoni ini termasuk apotik kecil. Pertanyaannya, walaupun kecil, apotik ini kan menguntungkan. Menguntungkan tanda petik. Menguntungkan sesama warga binaan alias napi. Karena mereka bisa dapat uang, mereka bisa dapat narkoba. Mereka bisa dapat kesenangan dengan cara yang keliru. Juga menguntungkan bagi oknum petugas lapas. Karena mereka dapat duit. Juga menguntungkan oknum penegak hukum di luar, semisal oknum polisi yang sedang butuh uang dengan cara memperdagangkan barang bukti pidana. Kalau semua diuntungkan oleh keberadaan apotik si Ahmad Zoni itu, lantas apa gunanya dibongkar? Apa manfaatnya Ahmad Zoni kemudian diringkus oleh otoritas hukum? Idealnya inilah langkah penegakan hukum untuk menghentikan, untuk membasmi kartel narkoba di dalam penjara. Itu idealnya. Tetapi yang bikin bau amis, yang bikin bau anyir adalah, adakah kemungkinan apotik kecil Ahmad Zoni ini digusur agar apa? Agar terbangun kesan bahwa penjara yang satu ini sungguh-sungguh punya keseriusan untuk memerangi narkoba. Padahal di balik operasi penggusuran terhadap apotik kecil Ahmad Zoni itu, boleh jadi ada apotik kelas kakap, ada apotik kelas besar yang justru ingin dilindungi. Dengan kata lain, adakah kemungkinan ini penegakan hukum terhadap Ahmad Zoni justru untuk menutup-nutupi pelanggaran hukum dalam skala yang lebih besar lagi di salah satu penjara di tanah air kita. Sementara itu, di sisi lain, dalam video yang beredar, Camelia, kekasih Ahmad Zoni, mengaku menerima ancaman hingga tengah malam untuk mengikuti aturan dan tidak boleh membongkar apapun. Duh. Enggak, karena Bang Amar mau bicara, tadi gitu. Oh iya bisa. Hah? Minta nomor telepon PH pengacara. Karena kan yang Amar hafal tuh nomor telepon aku. Karena aku mungkin gampang kali nomor teleponnya dihafalin. Jadi telepon aku, Bu Dokter, aku disuruh Bang Amar minta nomor telepon PH. Soalnya Bang Amar sebenarnya mau ngomong sama aku, cuman nggak boleh dulu dokter, harus ngomongnya sama PH dulu. Oh ya udah. Akhirnya aku kasih nomor telepon Om John. Dari telepon Om John selesai telepon Amar, Om John langsung telepon aku. Dokter, tadi saya udah teleponan sama Amar. Ini terus gimana Om kabarnya? Udah dokter, tenang aja, baik banget. Dia malah pede banget buat ngadepin sidang katanya gitu. Terus aku ditanyain nggak Om, kan aku nanya gitu. Bu Dokter, orang pertama yang ditanya juga dokter katanya gitu. Malah nggak bikin sidang. Om jangan ngomongin sidang dulu, kan dia lagi ngomongin sidang tuh Om. Aku cuma mau nanya dokter gimana kabarnya dan aku minta tolong jagain Bu Dokter ya katanya. Itu tadi soalnya aku udah 2 hari ini kan, baru kemarin aku lapor ke polisi OPSK. Udah nggak ada ancaman-ancaman lagi, aku diancam-ancam Om 3 hari. Iya, jam 2 malam sama bandarnya. Diancam-ancam lo harus ikutin aturan gue, jangan ngebongkar semuanya, bla. Ada tuh bukti chatnya. Makin jadi sorotan ya Besti, tapi semoga semua menjadi pelajaran untuk kita semua. Jauhi narkoba demi masa depan yang indah. Dan kita tunggu aja kelanjutan kasusnya dengan tertib. Dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.